Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Lia Utami, SPDI MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah agama, serta seluruh teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang memiliki tema tentang peradaban dan kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Dari tema tersebut, saya memilih judul Dinamika Politik, Sosial, dan Kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, perkenalkan, saya Widiana Fariha dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas sore. NIM saya ada di G331250025. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak penjelasannya. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu sekaligus menantu dari Rasulullah SAW karena menikahi putri Nabi, yakni Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 656 Masehi sampai kematiannya pada tahun 661 Masehi. Beliau lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad pada tahun 601 Masehi. Beliau termasuk ke dalam As-Sabiqunal Awalun, yakni orang-orang yang pertama kali memeluk Islam. Sejak usia anak-anak, Ali bin Abi Thalib ini sudah mengikuti dakwah Rasulullah dan termasuk sebagai orang yang cukup dekat dengan Nabi. Beliau memimpin di masa yang penuh konflik setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun situasinya sulit, Ali bin Abi Thalib tetap berperan besar dalam perkembangan ilmu, budaya, dan pemerintahan Islam. Karena itu, masa kepemimpinannya menarik untuk kita ulas lebih dalam. Selanjutnya, saya akan membacakan rumusan masalah terkait pembahasan ini. Yang pertama yaitu bagaimana proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Yang kedua, apa saja tantangan dan konflik selama masa pemerintahannya. Yang ketiga, bagaimana dampak pemerintahannya terhadap peradaban dan kebudayaan Islam. Dan berikut tujuan pembahasan ini, yaitu untuk mengetahui proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, memahami tantangan dan konflik di masa kepemimpinannya, dan menjelaskan dampak pemerintahannya terhadap peradaban dan kebudayaan Islam. Selanjutnya ialah proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah keempat pada bulan Zulhijjah tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Beliau memimpin selama 4 tahun 9 bulan setelah khalifah sebelumnya yakni Utsman bin Affan wafat terbunuh. Banyak sahabat yang mendukungnya karena Ali dikenal sebagai pribadi yang soleh, berilmu, dan sangat dekat dengan Rasulullah. Awal kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib diwarnai krisis politik dan perpecahan akibat tuntutan untuk mengadili pembunuh Utsman bin Affan, yang kemudian memicu konflik besar di antara kaum muslimin. Konflik pertama ialah Perang Jamal, terjadi tidak lama setelah Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah. Saat itu, Aisyah yang merupakan istri dari Rasulullah, Talha, Zubair, dan juga pasukannya datang ke Basrah untuk menemui Ali, menuntut kejelasan atas pembunuhan Utsman bin Affan. Awalnya kedua belah pihak sempat berdamai, namun pada malam itu ternyata ada sekelompok orang yang diduga ialah komplotan yang membunuh Utsman bin Affan. Kelompok tersebut menyusup, memprovokasi, menyerang dari kubu Aisyah dan juga kubu Ali bin Abi Thalib sehingga terjadi salah paham. Kekacauan pun terjadi, menewaskan banyak sahabat besar termasuk Talha dan Zubair tadi. Sementara Aisyah, beliau selamat dan dipulangkan secara hormat ke Madinah dan Ali pun memindahkan pusat pemerintahannya ke Kufah setelah perang itu. Belum lama setelah perang Jamal terjadi, muncul konflik baru dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam sekaligus kerabat dekat dari Utsman. Ia menolak mengakui Ali sebagai khalifah sebelum para pembunuh Utsman bin Affan dihukum. Perselisihan memuncak dalam perang Siffin di tepi sungai Efrat. Setelah pertempuran sengit terjadi, hasilnya seimbang dan kedua belah pihak sepakat melakukan tahkim atau arbitrase. Arbitrase ialah cara damai dengan menunjuk dua orang penengah untuk memutuskan siapa yang benar. Ali menunjuk Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah menunjuk Ammar bin As. Kedua orang dari kedua kubu itu sepakat mengumumkan keputusan bersama, yakni mencabut kedudukan kedua pemimpin dan menyerahkan pilihan khalifah baru kepada umat Islam. Tetapi Ammar bin As justru menambahkan bahwa ia menetapkan Muawiyah sebagai khalifah, bukan mencabutnya.
Perbedaan pernyataan itu membuat Ali merasa ditipu, sementara Muawiyah mengklaim dirinya sah sebagai pemimpin. Akibatnya tidak ada hasil yang final, dan posisi Ali justru menjadi lemah di mata sebagian umat Islam karena terlihat seolah kalah dalam diplomasi. Lantaran ketidakjelasan itu yang kemudian membuat beberapa orang keluar dari kubu Ali dan membuat kelompok baru yang tidak berpihak pada kubu Muawiyah maupun kubu Ali. Kelompok baru tersebut disebut Khawarij, yang berarti orang-orang yang keluar. Tidak berhenti di situ, kelompok Khawarij kemudian memberontak dan menebar kekerasan di berbagai daerah sehingga mengganggu stabilitas umat Islam. Demi menjaga umatnya, Ali menindak mereka dalam Perang Nahrawan yang terjadi pada tahun 658 Masehi. Pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib menang besar, tetapi sebagian kecil Khawarij lolos dan menyimpan dendam. Dari merekalah akhirnya muncul Abdurrahman bin Muljam, orang yang kelak membunuh Ali bin Abi Thalib pada tahun 661 Masehi. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan betapa beratnya ujian yang dihadapi umat Islam pada masa itu, di mana muncul berbagai kelompok dan perpecahan yang melemahkan persatuan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32 yang berbunyi, "Munibna ilaihi wattaquhu waqimus sholata wala takunu minal musyrikin." Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hisbim bima ladaihim farihun. Artinya, tetaplah kamu menghadapkan diri kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 31-32. Selanjutnya ialah dampak dari pemerintahan Ali bin Abi Thalib pada peradaban dan kebudayaan Islam. Meskipun masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, yakni selama 656 Masehi sampai 661 Masehi diwarnai konflik politik, perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam tetap berjalan. Dalam pemerintahan, Ali melakukan reformasi administrasi dan mengganti pejabat yang tidak cakap demi menciptakan sistem yang adil dan efisien. Di bidang ekonomi, ia menata ulang Baitul Mal, menyita harta yang diperoleh secara tidak benar dan menyalurkannya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini mencerminkan nilai keadilan sosial Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Ali memerintahkan Abu Aswad Ad-Daul untuk mengembangkan ilmu nahwu supaya umat non-Arab dapat memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Sementara dalam aspek pembangunan, Ali menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat ilmu pengetahuan Islam, tempat berkembangnya tafsir, hadis, dan bahasa Arab. Dengan begitu, masa kepemimpinan Ali menunjukkan perpaduan antara nilai moral, keilmuan, dan keadilan yang menjadi dasar peradaban Islam. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib ialah kepemimpinan yang berlandaskan keadilan, ilmu, dan amanah mampu melahirkan peradaban yang kokoh bahkan di tengah gejolak politik yang panas. Dari sini bisa saya simpulkan bahwa masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa kemajuan peradaban Islam tidak hanya bergantung pada stabilitas politik, tetapi juga keteguhan nilai-nilai moral, keilmuan, dan keadilan yang dipegang oleh pemimpinnya. Sekian video presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya memohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.